Ya. Selamat malam, selamat sahabat buat kita semua. Selamat malam, selamat sahabat Bu Peggy. Iya, terima kasih Bu Lucy. Akhirnya kita tiba pada sahabat ini untuk PGSSI. Dan saya karena masih gelap ini baru tiba di Bandung, masih di pekarangan. Ya, kita akan mulai PGSSI kita pada malam ini, dan pastikan semua posisi mikrofonnya dalam posisi mute ya, supaya tidak terganggu. Baik. Untuk doa buka, kami undang kesediaan Irma Pakasi untuk berdoa, dan setelah itu Pendeta Kuntaraf akan membawakan materinya, yang akan membaca ayat yaitu Ibu Stans Mambu dan Bapak Joyce Sitompul. Silakan Irma. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kekal yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah namamu ya Tuhan di malam hari ini. Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk berkumpul melalui Zoom meeting ini untuk membahas pelajaran sekolah Sabat yang nantinya akan dibawakan oleh Pendeta Kuntaraf. Ya Tuhan, biarlah roh-Mu yang suci bersama-sama dengan kami, agar kami dapat mengerti akan maksud Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat ini, dapat membawa kami lebih hari lebih setia kepada Tuhan, terutama dalam menghadapi akan masa-masa sulit seperti saat ini ya Tuhan. Biarlah Engkau menyertai, senantiasa menjaga kami, dan biarlah firman Tuhan yang akan kami dapatkan akan menguatkan kami selalu sambil menunggu akan hari Maranatha di mana Engkau akan menjemput kami semua di dalam kerajaan Tuhan. Memberkati Pendeta Kuntaraf yang akan membagikan akan firman Tuhan malam ini. Berkati Kak Peggy juga yang memimpin acara ini ya Tuhan, dan kami semua yang mendengarkan. Inilah doa dan sembahyang kami karena kami yang berdoa di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Amin, terima kasih. Baiklah, kita akan langsung kepada Pendeta Kuntaraf untuk membahas materi pada malam hari ini. Iya, silakan Pak Pendeta. Baik, selamat sahabat saudara-saudari di Indonesia atau di mana saja berada, ataupun ya, juga saya lihat California di sini, kita masih hari Jumat pagi, ya. Namun kita senang untuk belajar bersama-sama firman Tuhan yang sangat penting ini. Baik, saya akan share screen, ya. Sebagaimana kita tahu, kita pelajari adalah ritme perhentian. Ya. Nah, untuk pendahuluan, ritme perhentian atau ritme istirahat. Ya, istirahat dari apa? Kemudian, mengapa pelajaran ini penting? Nah, kita coba lihat ya pengertian daripada beristirahat. Ya, kita mau beristirahat dari dosa, kemudian tubuh juga perlu istirahat, pikiran, emosi yang perlu istirahat. Kita perlu mengalami istirahat, bukan hanya mendengar kepada pelajaran. Jadi kita harus belajar itu ya, satu hal yang kita boleh alami ya, sama seperti belajar berenang ya. Kita kan tidak bisa hanya biasa cara teori saja. Oh, begini caranya, gerakan tangannya ya, atau bagaimana gaya kodok dan sebagainya. Kita harus terjun ke air. Ya. Demikianlah dengan masalah Sabat ataupun pelajaran-pelajaran kita adalah sesuatu perkara yang kita harus alami supaya kita boleh mendapatkan betul-betul berkatnya. Jadi bukan hanya sekedar teori saja. Ya. Kemudian Tuhan berikan Sabat agar kita dapat mengalami kehadiran Tuhan, berhenti bekerja dan bersuka cita. Kita akan bahas banyak tentang itu. Dan hari untuk menikmati alam satu sama lain, kehadiran Tuhan. Jadi itulah satu pengertian daripada perhentian yang dimaksudkan. Baik, mengapa penting kita bisa belajar rencana Tuhan agar kita beristirahat dengan teratur. Oke. Kemudian kita belajar tujuan dari hari Sabat itu adalah apa. Kita bisa mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita.
Jadi bukan hanya sekedar teori, sesuatu perkara yang kita alami. Kemudian kita belajar kepedulian penciptaan penebus kita. Ini kita lihat mengapa pelajaran ini ya. Stans. Kejadian 2 ayat 3. Silakan Bu Stan. Iya, kenapa ini Bu Stan? Saya ulangi. Kejadian 2 ayat 3. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Ya, kenapa ayat ini penting kita akan perdalam sebentar. Oke. Nah, sekarang kita bagi dalam 3 bagian ini pelajaran. Ya, pertama penciptaan yang sempurna, penyediaan hari perhentian, kemudian mengkuduskan akan hari Sabat. Ini adalah yang 3 hal yang kita akan pelajari. Kalau lihat kejadian 23, 24 sampai 25 baik setelah dosa kita tidak ragu dosa baru nanti ya akan kagum sekarang saja ya, kalau gitu yang indah dan satu perkara yang jadi kita mencatatkan semuanya itu serba bersabda ya, tetapi waktu diambil manusia ya kita dapatkan bagaimana diambil dari debu tanah, dibentuk oleh Tuhan dengan tangannya itu pribadi dari bersabda saja ya. Kemudian di samping itu peran dan hubungan istri ya dibangun masuk apa yang terjadi itu semuanya ciptaan manusia. Jadi yang lainnya itu serba hanya baik saja, tapi ini sungguh amat baik, satu perkara yang lebih istimewa daripada biasa. Nah sekarang orang-orang pintar mempunyai pandangan yang sangat berbeda sehubungan dengan asal-usul daripada planet ini. Ya, ada kita dengar Bang teori apa segala macam, Darwin ya, kita berasal dari adanya, kita percaya pada banyak orang percaya pada evolusi. Apakah kira-kira mereka punya kesimpulan yang demikian? Ya, ya mereka ya meyakini berdasarkan kepada pikiran mereka sendiri. Oke, jadi kalau seandainya berdasarkan Alkitab, walaupun mereka adalah ilmuwan, mereka akan tetap mengagungkan akan penciptaan itu. Baik, pandangan orang pintar tentang penciptaan, dunia terjadi begitu saja. Penciptaan manusia itu tanpa rencana. Tidak ada tujuan penciptaan manusia, semua terjadi secara kebetulan. Sebaliknya, kita adalah ciptaan yang istimewa, penciptaan manusia, dan diberikannya Sabat menunjukkan keistimewaan daripada manusia. Oke, jadi seharusnya sains tidak harus bertentangan dengan Alkitab. Kemudian ada masa dulu kalau teleskop itu ya dianggap alat setan. Itu ada satu masa waktu ada satu gereja yang berkuasa pada waktu itu ya. Namun ya kembali sains tidak harus bertentangan dengan
Bible, ya. Misalnya kita sebutkan nama Isaac Newton menemukan hukum gravitasi. Ya, harus lebih banyak soal Alkitab daripada sains, ya. Blaise Pascal menemukan kalkulator yang pertama, atau James Maxwell menemukan magnetism. Semuanya adalah orang Kristen, ya. Jadi Kejadian 1 ayat 1 adalah dasar daripada seluruh Alkitab. Tuhan mempunyai kesanggupan untuk menciptakan sesuatu, ya, out of nothing, ya, dari yang tidak ada. Tuhan bersabda, maka terjadilah sesuatu, menunjukkan kebesaran daripada Tuhan. Nah, matahari ciptaan yang luar biasa, ya. Kejadian 1 ayat 14 ayat 15 itu bicara mengenai masalah matahari dan bulan diciptakan, ya. Kalau kita lihat kepada Yesaya 40 ayat 26, kita diajak untuk melihat ke atas. Jadi sekarang kita coba lihat, ya, matahari itu, oke. Garis tengahnya sekitar 860.000 miles, dapat menopang satu juga planet dengan ukuran bumi. Sorry, bukan satu juga, 1 juta. Ya, 1 juta planet dengan ukuran bumi kita ini. Matahari hanya satu dari sedikitnya 100 bilion bintang di galaksi kita yang kita sebut itu Milky Way. Diperkirakan ada 10 bilion triliun di alam semesta, ciptaan yang luar biasa, ya. Dan Tuhan yang mempunyai ciptaan kekuasaan yang besar itu, yang luar biasa, namun Dia siap datang ke dunia ini walaupun hanya ada satu saja yang akan bertobat, ya. Dan yang akan bertobat itu adalah Anda dan saya. Luar biasa, kasih yang luar biasa. Oke. Nah, sekarang bila Allah yang kekal sangat berkuasa itu ada, apakah yang menghalangi Dia dalam menciptakan planet di bumi seperti yang digambarkan di dalam Kejadian 1? Ya, tidak ada yang akan menghalangi Dia. Ya, yang Dia akan coba hindarkan adalah membuat manusia jadi robot, yaitu sebab itu bertentangan dengan kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan tidak mau kita menurut itu, ya, dengan tanpa pilihan kita. Tuhan memberikan hak kita untuk memilih. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian yang kedua, penyediaan hari perhentian. Bagaimana Satan yang diinspirasikan itu menggambarkan pemberian hari Sabat, ya. Kejadian 2 ayat 1 sampai 3, ya. Joy. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Jadi, bagaimana Tuhan memberikan soal Sabat ini keistimewaan daripada Sabat. Penciptaan mungkin sangat baik, tetapi lengkap. Penciptaan diakhiri dengan istirahat Tuhan dan berkat khusus dari hari ke-7, yaitu Sabat. Oke. Lalu Allah memberkati dan menguduskan Sabat. Sabat adalah bagian yang tak terpisahkan daripada penciptaan Tuhan. Ya. Jadi fakta itu adalah puncak penciptaan. Ya. Tuhan menjadikan istirahat dan menciptakan ruang bagi komunitas di mana umat manusia dapat berhenti dari kegiatan sehari-hari dan beristirahat berdampingan dengan pencipta mereka. Inilah yang Tuhan rencanakan. Ya. Nah, bagaimana dengan theistic evolution? Anda mengerti yang ada maksud dengan theistic evolution, ya? Yaitu mereka percaya kepada Tuhan, tetapi prosesnya itu proses evolusi. Jadi dengan demikian dunia itu ya diciptakannya itu jutaan atau biliunan tahun. Ya. Pertanyaannya, bagaimana mungkin ada hari Sabat ke hari ke-7 bila dunia ini usianya jutaan tahun? Ya. Sabat hari ke-7 hanya cocok bila penciptaan itu hanya 7 hari. Ya. Dan itu adalah sesuatu perkara yang persis seperti yang Tuhan berikan kepada kita. Nah sekarang, masih dalam penyediaan hari Sabat itu, saat penciptaan tidak disebutkan bahwa manusia harus juga menguruskan hari Sabat. Ya, kita lihat di dalam Kejadian
Kejadian 2 ayat 1 sampai 3 itu, ya, disebutkan Tuhan yang menguduskan, oke, tetapi bukan manusia. Sekarang di mana kita dapatkan perintah untuk kuduskan hari Sabat? Terusnya kita sangat familiar dengan Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Oke. Stans. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Oke, jadi kita jelas sekali bahwa ini satu perintah, kuduskan hari Sabat, ya. Dan bukan hanya dikatakan Sabat, tetapi dikatakan hari ketujuh adalah Sabat Tuhan Allahmu. Jadi bukan sembarang hari, ya. Tuhan mau supaya kita memberikan sesuatu waktu bersama dengan Tuhan pada hari yang ketujuh, ya. Jadi ingatlah. Apa artinya? Ingat, sebab pernah diberikan sebelumnya. Sebelumnya itu adalah di dalam waktu penciptaan. Ya. Ingat, Tuhan adalah pencipta, kita ciptaannya. Kita harus ingat itu. Ya. Ingat, ya, agar jangan lupa persekutuan dengan Tuhan, jangan sampai kesibukan dan perkara dunia kita melupakan Tuhan. Jadi ingat, ya, itu mengatakan supaya kita jangan pernah lupa. Banyak sekali kan kita pikirkan bisnis, usaha, atau entertainment dan sebagainya sampai lupa kepada hari Sabat. Kita diajar untuk ingat. Ingat hari Sabat diberikan sebab kasihnya kepada manusia. Oke, sebab manusia tanpa Tuhan sama sekali tidak berarti. Kita akan menyeleweng, kita akan lakukan apa saja yang tidak tepat, ya, kalau kita terpisah daripada Tuhan. Jadi ingat, ya, ada hal yang penting. Ya, sekarang tentang penyediaan tentang hari perhentian. Mengapa menguduskan hari Sabat adalah satu perintah, bukan sekedar anjuran, ya. Sebab ada kata, ya, boleh kapan saja pelihara, atau bisa juga datang atau tidak, ya. Hari Sabat adalah satu perintah sebab ini adalah bermanfaat untuk manusia sendiri, ya. Artinya, ya, ada bagian yang pertanyaan keempat di sini, mukjizat apa yang terjadi yang menunjukkan perlunya pemulihan hari Sabat setiap minggu? Mengapa? Kita coba lihat, mana yang turun 6 hari setiap minggu? Tidak ada mana pada hari Sabat. Mana turun double pada hari Jumat. Hari biasa mana yang berlebihan busuk. Pada hari Sabat mana yang dipungut Jumat tidak busuk. Jadi dengan demikian luar biasa sekali. Ini berlangsung berapa lama? Untuk 40 tahun, ya. Jadi Tuhan coba mau melatih ini orang-orang Israel supaya jangan sampai lupa, ya, tentang hari Sabat itu. Jadi itulah sebabnya sampai dibuat mujizat yang demikian banyak. Oke. Arti tambahan apa yang mengenai Sabat diberikan dalam Ulangan 5 ayat 12 dan sampai 15, ya. Joy. Ulangan 5 ayat 12 sampai 15. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau lembumu, atau keledaimu, atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan, Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Oke, jadi apa yang kita lihat di sini, tetaplah ingat, ya. Apa artinya tetaplah ingat? Ya, oleh sebab mereka ini disampaikan
sesudah mereka beredar-edar 40 tahun, oke. Jadi ini dalam disebutkan buku Ulangan, oke. Mereka sudah mau menyeberang ya ke Kanaan, dan inilah yang dikatakan oleh Musa. Jadi mereka sudah pelihara hari Sabat, mereka sudah ingat, tetapi dikatakan tetaplah ingat. Ya, jadi tetaplah pelihara selama ini sudah pelihara. Ingat, dulu budak di tanah Mesir. Alasan lain daripada pemeliharaan Sabat adalah apa yang disebut redemption, yaitu pembebasan daripada perbudakan. Mereka terbudak di Mesir. Jadi Sabat bukan hanya sebagai tanda Tuhan sebagai pencipta, tetapi juga Tuhan sebagai penebus atau pembebas. Ya. Nah, ini satu perkara yang kita harus ingat. Apakah kita pernah pikirkan Sabat sebagai hari pembebas daripada dosa? Ya. Jadi kalau kita sudah dibebaskan daripada dosa, kita bukan lagi budak daripada dosa, kita sudah merdeka, maka kita harus ingat akan hari Sabat. Ya, Sabat itu lebih penting menyadarkan kita yang telah dibebaskan daripada pembuatan dosa, sekedar mana hari yang tepat. Ya. Kadang-kadang kita berdebat mana hari yang tepat. Ya. Tetapi ya itu penting. Ya. Tetapi sangat penting adalah untuk menyadari ya, Sabat itu adalah hari di mana kita bebas daripada perbuatan dosa. Jadi Sabat adalah mengenai hati yang baru. Tanpa hati yang baru, kita tidak mengerti akan hari Sabat sesungguhnya. Dan kita bisa rasakan itu sebagai satu beban. Kita harus mempunyai pengalaman pembebasan dari dosa agar dapat melihat akan arti daripada hari Sabat. Ya. Jadi pengalaman pembebasan daripada dosa yang menyebabkan kita setia adalah sebab kita mengenal siapa yang membebaskan kita. Oke. Jadi dengan demikian Keluaran ya, itu yang digambarkan dalam buku Keluaran itu harus juga adalah lambang daripada keluar daripada dosa, yaitu bebas ya, daripada dosa. Kalau untuk orang Israel keluar daripada negeri Mesir, perbudakan Mesir, kita adalah bebas dari perbudakan dosa. Oke. Apakah ajaran Yesus yang mengkonfirmasikan bahwa hari Sabat bukan hanya sekedar orang Yahudi, tetapi untuk seluruh keluarga manusia? Markus 2:27. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Ya, hari Sabat diadakan untuk manusia, ya, bukan manusia untuk hari Sabat. Nah, sebab banyak sekali yang selalu katakan itu di YouTube, banyak sekali, bahkan saya sudah jawab dengan satu seri yang judulnya ajaran Advent tentang. Jadi termasuk mengenai masalah hari Sabat. Ya, oleh sebab banyak yang menentang bahwa hari Sabat itu hanya untuk orang Yahudi keluar dari negeri Mesir. Ya, tetapi jelas di sini hari Sabat diadakan untuk manusia. Ya, oleh sebab kita semua adalah manusia, maka hari Sabat adalah untuk kita semua, termasuk kepada orang Amerika, orang Indonesia, orang Tionghoa dan sebagainya. Kemudian, mengapa Yesus berbicara penuh kuasa sehubungan dengan maksud daripada hari Sabat? Kita coba lihat dari Yohanes 1 ayat 1, 14 dan Markus 2 ayat 28. Joy? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Markus 2 ayat 8. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Jadi Yesus adalah Tuhan dari hari Sabat. Jadi kalau begitu kita sebagai penyembah daripada Yesus Kristus, ya, maka kita harus selalu ingat akan hari Sabat yang diberikan bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi untuk kita semua. Baik, sekarang kita masuk kepada bagian yang berikut mengenai mengkuduskan hari Sabat itu sendiri. Apa yang ada dalam pikiran pencipta saat dia memerintahkan manusia untuk menguduskan hari Sabat? Ya, ingat, manusia perlu istirahat. Ya, jangan kerja melulu. Ya, jangan oleh sebab mengejar materi dan sebagainya sampai hari Sabat. Manusia perlu datang kepada pencipta sebagai sumber kehidupan. Ingat,
Sumber kehidupan adalah sumber kebahagiaan, sumber damai sejahtera. Kalau kita jauh daripada Tuhan, kita tidak bahagia. Ya, kita selalu ada punya perasaan bersalah. Ya. Manusia perlu disegarkan kerohaniannya secara teratur. Ya, jadi sama seperti penciptaan, ya, itu terjadi, ya, maka kita pun harus diciptakan kembali, ya. Bukan hanya creation tetapi recreation. Oke. Jadi demikian kerohanian itu dapat diperbaharui dari minggu ke minggu. Oke. Ayat-ayat apakah yang memberikan inspirasi kepada kita untuk mengerti tujuan Tuhan agar kita mengkuduskan hari Sabat? Kita lihat dari beberapa ayat ini. Kita mulai dengan Mazmur 92 ayat 1 sampai 4. Stans. Nyanyian untuk hari Sabat adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam dengan bunyi-bunyian 10 tali dengan gambus dengan iringan kecapi. Mazmur 92 ayat 1 sampai 4. Jadi kita lihat hari Sabat itu kita harus sambut dengan ucapan syukur, dan itu merupakan satu hari berbahagia. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kita coba lihat ayat-ayat yang lain, ya. Matius 12 ayat 11 sampai 12, ya. Joy. Matius 12 ayat 11 dan 12. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu, boleh berbuat baik pada hari Sabat. Oke, jadi satu poin yang sangat penting untuk dapat berbuat baik. Kita coba lihat dalam Imamat 19 ayat 3. Ya. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Imamat 19 ayat 3. Oke, kita coba lihat di sini, ya. Alkitab berbicara tentang menyegani orang tua, artinya ibu dan bapak. Kemudian pelihara hari Sabat. Kita coba lihat menghubungkan antara hubungan keluarga dengan hari Sabat. Jadi hari Sabat itu, ya, itu boleh menjadi satu hari keluarga. Jadi Sabat itu adalah satu hari di mana kita boleh berjalan bersama-sama. Ya, jadi kita punya waktu dengan keluarga. Ya. Banyak orang yang kerja-kerja terus dan tidak pelihara hari Sabat dan tidak menggunakan waktu bersama dengan keluarga. Itu hari Sabat adalah waktu untuk berbakti di dalam keluarga. Baik, jadi bagaimana memelihara hari Sabat? Karena memelihara hari Sabat berarti penciptaan dan penebusan, suasananya seharusnya merupakan sukacita dan kegembiraan, ya, dalam Tuhan, dan bukan kesuraman. Jangan ada datang ke gereja murung-murung dan sebagainya. Kita harus bersukacita yang luar biasa, ya. Mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, ya, mengingatkan Sabat. Kapan ingatnya? Sepanjang minggu, memandang kepada hari bersekutu dengan Tuhan dan sesama manusia. Dulu ya mereka yang masuk perguruan tinggi selalu ingat dia kerja keras, hari Minggu, hari Senin kerja, belajar, kerja dan sebagainya. Tetapi kalau datang hari Jumat, waduh sedap sekali, tenang, ya, pergi ke acara gereja, untuk acara Vespers itu ya begitu syahdu. Jadi sepanjang minggu kita ingat, ya, bahwa kita akan punya hari perhentian bersekutu dengan Tuhan. Berhenti dari bisnis untuk Tuhan. Jadi dari pekerjaan, dari belajar mereka yang sekolah dan sebagainya. Jadi hari Sabat itu merupakan satu hari yang kita rindukan. Oke. Nah, bagi nasihat Alkitab yang mengajak untuk berkumpul, ya, dan beribadah pada hari Sabat. Sebagai tambahan dari persekutuan pribadi dengan Tuhan, kita coba lihat beberapa ayat di sini. Ini dari Imamat 23 ayat 3, dari Lukas 4 ayat 16, dan Ibrani 10 ayat 25. Stans.
Imamat 23 ayat 3. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Lukas 4 ayat 16 bagian A. Datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Terima kasih. Jadi kita lihat apa yang terjadi dengan hari Sabat, ya, itu hari pertemuan kudus, ya. Demikian bukan hanya sekedar hari bersama dengan keluarga, artinya berhenti daripada pekerjaan saja, hari pertemuan kudus, ya. Kenapa? Ya, oleh sebab ya Yesus sendiri pelihara hari Sabat, tetapi itu adalah hari di mana kita adakan pertemuan kudus dan kita dapat dikuatkan, satu sama lain. Jadi kita bersekutu dengan Tuhan, kita mendengarkan Tuhan, jadi kita diperbaharui, ya. Kita diperbaharui sepanjang minggu. Kita kadang-kadang oleh sebab kesibukan bisa lupa kepada Tuhan. Kita diingatkan lagi, ya. Jadi hari Sabat makin lama kita makin kudus di hadapan Tuhan, ya. Jadi jangan sampai kita melupakan pertemuan-pertemuan tersebut. Jadi Sabat bukan hanya waktu istirahat, waktu untuk kegiatan rohani, waktu untuk keluarga, waktu untuk bersekutu dengan saudara seiman, waktu untuk berbakti bersama, menguatkan satu sama lain, waktu bersekutu dengan Tuhan, dan kita berhenti dari kegiatan bisnis atau rutin lainnya. Jadi ini adalah satu perkara yang sangat penting sekali. Baik, menguruskan Sabat, kita ingat Yesaya 58 ayat 13-14, ya. Bagaimana kita dapat menolong keluarga kita dan teman untuk mengalami karunia hari Sabat, ya. Jadi saya tidak taruh ayatnya, tapi umumnya kita sudah kenal ayat ini dengan baik, ya. Jadi maka kesimpulannya adalah ingat, ya, kesenangan diri bukan jadi fokus kita, ya. Bukan melihatnya sebagai segala hal yang membatasi, tetapi kesukaan untuk memberikan sukacita kepada Tuhan. Kalau dipikirkan sepanjang minggu hari Jumat tidak stres sebab sudah disiapkan sebelumnya. Jadi kita akan mendapatkan kelimpahan berkat jikalau kita peliharakan hari Sabat tersebut. Ya. Kemudian ini adalah sebuah kutipan. Ya, boleh tolong bacakan siapa Joy? Ya. Christ Object Lesson halaman 25 dan 26. Allah memberikan kepada manusia peringatan dari hal kuasa penciptaannya agar mereka dapat melihat Dia dalam perbuatan tangannya. Hari Sabat meminta kita untuk memandang hasil ciptaannya dan kemuliaan Khalik. Pada hari perhentian kudus, di atas segala hari-hari yang lain, kita harus mempelajari pekabaran-pekabaran yang ditulis Allah bagi kita dalam alam. Sementara kita datang dekat kepada pusat alam, kehadirannya adalah nyata di hadapan kita dan berbicara. Oke, mungkin ada masalah signal. Tetapi kita lihat bahwa dari Sabat maka kita datang kepada, ya, Tuhan, ya. Kehadirannya adalah nyata di hadapan kita dan berbicara ke dalam hati kita tentang damai sejahtera dan kasih-Nya. Makin lama kita dapat diperbaharui akan kasih Tuhan tersebut. Ya, baik, kita coba lihat lagi kutipan yang lain. Ya, Stans. Juta katanya. Salah satu alasan penting mengapa Tuhan membebaskan Israel dari perbudakan ke Mesir adalah agar mereka dapat memelihara Sabatnya yang kudus. Jelas Musa dan Harun memperbaharui ajaran tentang kekudusan hari Sabat karena Firaun mengeluh kepada mereka. Kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya. Keluaran 5 ayat 5.
Ini akan menunjukkan bahwa Musa dan Harun memulai reformasi Sabat di Mesir. Pemeliharaan hari Sabat bukan untuk memperingati perbudakan mereka di Mesir, namun pemeliharaannya sebagai peringatan penciptaan adalah termasuk peringatan sukacita akan pembebasan dari penindasan iman di Mesir yang membuat pemeliharaan Sabat menjadi sulit. Dengan cara yang sama, pembebasan mereka dari perbudakan selamanya untuk menyalakan dalam hati mereka perhatian yang penuh kasih bagi yang miskin dan tertindas, yatim dan janda. Baik, jadi pemulihan akan hari Sabat supaya artinya mereka dibebaskan daripada Mesir supaya dapat ya. Kemudian ini merupakan satu peranan yang sangat penting untuk kita semua, bahwa oleh sebab kita telah dibebaskan daripada perbudakan dosa, maka hari Sabat itu boleh menjadikan satu peringatan sukacita. Ya, kita dibebaskan daripada perbudakan dosa. Baik, kita lihat ada beberapa aplikasi yang bisa ditanyakan. Bagikan pengalaman hari Sabat sebagai hari kesukaan bagi keluarga Anda. Mengapa hari itu adalah hari yang khusus untuk Anda? Ya, Anda ceritakan pengalaman. Ya, mungkin Anda senang ya untuk anak-anak ya bersama-sama kumpul, ya buka Sabat bersama-sama. Itu boleh menjadi satu hal yang merupakan satu sukacita dan menjadi satu kenangan manis untuk anak-anak itu. Ya, ya. Baik, bagaimana dengan pandangan bahwa hari bukan masalah, yang penting berikan waktu sehari untuk Tuhan. Ya, itu bisa didiskusikan, namun kita sebutkan bahwa Alkitab sendiri secara terus terang katakan ya, hari yang ketujuh adalah Sabat Tuhan Allahmu. Ya, jadi dengan demikian itu adalah satu hari yang Tuhan kehendaki supaya kita dapat merayakannya. Ya, jadi kita tidak bisa memikirkan pikiran secara manusia, semua kan hari sama saja, sama-sama 24 jam. Tetapi kita harus ikut apa yang Tuhan katakan. Ya. Bagaimana hari Sabat tidak menjadi beban bagi Anda dan kita terhindar dari legalisme pemulihan hukum Allah. Ya. Beberapa poin bisa didiskusikan. Satu poin yang penting adalah kalau kita kenal dengan jelas akan Yesus Kristus. Keselamatan kita hanya melalui Yesus saja. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Yesus. Oke. Dan kita selamatkan oleh sebab kasih karunia. Baik, masuk kepada question and answers, and then pertanyaan yang datang dari saudara Teddy Suryatmaja yang masuk di dalam grup PGSSI, ya, WhatsApp PGSSI. Apakah ada fakta sejarah yang membuktikan bahwa manusia sejak Adam dan Hawa mempunyai metode dan membuat urutan hari sesuai dengan minggu penciptaan, sehingga kita percaya sehingga sekarang ini bahwa urutan hari itu sama dengan ketika Tuhan berfirman saat menciptakan jagat raya dan manusia? Itu satu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ya. Ternyata saudara-saudara sekalian, bahwa kalau kita lihat kepada tahun, kita tahu kenapa satu tahun itu terjadi, satu bulan itu terjadi, ya, satu hari, ya, itu kita melihat bagaimana ya dunia yang mengelilingi akan ya matahari. Oke. Kemudian bagaimana bulan mengelilingi matahari. Ya, jadi kita bisa mengetahui tentang kenapa ada satu hari, ada satu bulan, dan satu tahun itu terjadi. Namun satu minggu, ya, itu hanya dapat dilihat melalui apa? Yaitu melalui minggu penciptaan. Nah, sekarang dilihatkan tentang fakta sejarah. Fakta sejarah kita bisa lihat bahwa weekly 7-day cycle itu, yaitu satu minggu terdiri dari 7 hari, itu berjalan sepanjang sejarah. Dalam hal ini data yang ada untuk orang-orang Yahudi, ya, yang di luar Alkitab, maksud saya, di luar Alkitab, maka mereka dapatkan satu data yang tertua itu adalah pada abad yang ke-6 sebelum Masehi. Abad yang ke-6 sebelum Masehi. Kemudian
ada bukti yang lain yang datang dari Sumer, ya, atau Babilonia, ya, di mana 1 minggu terdiri dari 7 hari itu, ya, itu bertanggalkan tahun 2100 sebelum Masehi, ya, itu artinya sekitar di masa sebelum Abraham. Nah, sekarang mereka mengatakan bahwa ini Yahudi ikut dari Babylon, sebab abad ke-6 itu justru adalah masa di mana orang-orang Yahudi atau orang Israel itu dikuasai oleh Babylon. Jadi asal usulnya daripada Babylon. Apakah mungkin itu? Ya, ternyata bahwa di dalam kisah-kisah Babylon atau di Sumer di sana, ya, kita dapatkan akan kisah-kisah juga penciptaan walaupun versinya berbeda dan penciptaan yang 7 hari. Nah, mereka katakan asal dari Babylon, ya. Namun, ya, kita meyakini bahwa itu berasal daripada Alkitab, tetapi oleh sebab sesudah orang berbagi bahasa, kita ingat dalam masa Nimrod, ya, disebut Babylon, ya, kemudian orang berpindah dari daerah Middle East sampai tersebar kemana-mana, ya, maka kita dapatkan bahwa orang masih mempunyai kisah-kisah. Sebab misalnya kisah penciptaan ada, ya, di Mesir, ada di Sumer, ya, ada di Babylon. Kemudian kisah daripada air bah, ya, juga ada di begitu banyak sekali, ya, budaya-budaya ataupun bangsa-bangsa. Asal usulnya dari mana? Dari penciptaan yang sesungguhnya. Nah, dalam hal ini apakah sudah terjadi perubahan? Ya, ada tulisan daripada yang ditulis dari US Naval Observatory, ya. Jadi di Washington dikatakan no change in the continuity of the weekly cycle. Tidak ada perubahan, ya, di dalam weekly cycle, yaitu 1 minggu itu terdiri atas 7 hari. Kemudian kita bersyukur oleh sebab kita mempunyai roh nubuat yang menolong kita untuk menolong kita, oke? Like the Sabbath, sama seperti hari Sabat. The week originated at creation. Jadi minggu itu dimulai dari penciptaan. And it has reserved and brought down to us through Bible history. Ya. Jadi sudah dipelihara, dibawa kepada kita melalui sejarah daripada Alkitab. Kemudian dikatakan bahwa God measured of the first week as a sample of successive weeks to the close of time. Jadi Tuhan telah memberikan ukuran ini, ya, dari minggu yang pertama untuk terus-terusan, ya, sampai kepada akhir zaman, bahwa 1 minggu itu terdiri atas 7 hari. Jadi sama seperti yang lain dikatakan minggu ini terdiri atas 7 hari yang literal, ya, yang betul-betul satu hari itu adalah betul-betul 24 jam. Jadi dari penciptaan yang pertama itu terus, ya, dari generasi ke generasi selalu kita mempunyai umat Tuhan yang tetap mengikuti akan weekly cycle. Dan ini bukanlah berdasarkan tentang bintangan ataupun juga berdasarkan itu peredaran bulan, ya, tetapi itu adalah berdasarkan akan penciptaan, ya. Baik, itu yang saya bisa berikan jawaban kepada Saudara Teddy Suryatmaja. Oke, silakan. Baik, terima kasih Pendeta Huntara untuk pembahasannya yang luar biasa, mengingatkan kita kembali untuk menguduskan hari Sabat, ya, dan berterima kasih kepada Tuhan untuk hari Sabat yang begitu baik. Sebelum kita sampai kepada tanya jawab, kita akan memberikan kesempatan Pendeta Huntara untuk istirahat sejenak, dan Saudara Daniel akan memutarkan teaser dari Oral Channel.
Dan sambil teaser diputar, mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyakan, boleh tuliskan di chat, atau yang mau bertanya langsung silakan klik raise hand. Iya. Ya, ini ada acara Hello Life dengan tema Ikatan Cinta, jaga mata, hidung, tenggorokan, dan paru-paru Anda selama pandemi. Dan ini bisa konsultasi gratis kepada dokter internis, ada Dr. Reno Maringkas, kemudian THT, Dr. Roy David Sarumpait, juga Dr. Dianita Ginting untuk mata, ya, yang bermasalah dengan mata, dan juga yang punya masalah dengan paru-paru. Ada Dr. Heri Irawan. Hari Minggu 29 Agustus jam 7.30 dimulai dengan olahraga bersama. Ya, terima kasih. Itu adalah acara berikutnya hari Minggu malam jam 8 malam, pelajaran dalam berbahasa Inggris yang akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Jonathan Kuntara. Nah, baik, saat ini kita akan tiba untuk menjawab pertanyaan. Tadi sudah ada pertanyaan yang dijawab oleh Pendeta Kuntara, dan saya akan bacakan pertanyaan yang ada di chat. Maafkan kalau di sini ribut, ada anjing gonggong-gonggong. Ini ada pertanyaan dari TBL Wijaya. Markus 2 ayat 27. Sabat dijadikan untuk manusia. Dalam arti manusia harus menguduskannya. Bagaimana dengan binatang? Apakah sabat hanya untuk manusia? Tidak untuk ciptaan yang lain, misalnya hewan yang hidup. Sesuai dengan Markus 2 ayat 27. Sedangkan dalam Keluaran 20 ayat 10, hewan dikatakan harus berhenti dari pekerjaannya. Jadi menurut pandangan saya, sabat itu bukan hanya untuk manusia, tetapi juga untuk semua makhluk ciptaan yang Tuhan sudah ciptakan. Bagaimana pandangan Pendeta Kuntaraf mengenai ini? Terima kasih, Tuhan berkati. Ini satu hal yang bagus ya, tapi kita harus lihat ini berbicara tentang apa? Binatang yang bekerja, ya. Dan binatang yang bekerja itu adalah binatang yang bawa oleh manusia untuk bekerja, misalnya yaitu untuk membajak, ya. Jadi janganlah dia membajak, ya. Jadi binatang yang bekerja, ya. Kalau anjing apa kerjanya? Hanya lari-lari ke sana sini. Jadi ini berbicara tentang binatang yang digunakan manusia untuk bekerja. Jadi misalnya digunakan untuk pedati, ya, delman, kuda, dan sebagainya. Jadi binatang manusianya bekerja berhenti, ya dengan sendirinya binatangnya pun ikut berhenti. Ya. Nah, jadi itu yang saya bisa sampaikan tentang. Iya, terima kasih Pendeta. Dan selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan berikutnya dari Aldrin. Selamat sahabat Pendeta Kuntara dan Ibu Peggy, selamat sahabat juga. Ini ada pertanyaan, apakah saat ini di dunia lain selain bumi ada pengudusan sahabat oleh planet yang tak jatuh dalam dosa? Adakah referensi dari buku Mrs. White? Terima kasih penerangannya. 255 menyebutkan mengenai masalah planet-planet yang lain yang berpenduduk, artinya planet-planet yang lain yang tidak jatuh di dalam dosa. Oke, jadi planet-planet tersebut, ya,
mereka senantiasa dalam persekutuan dengan Tuhan. Ya, bagaimana prakteknya dan bagaimana keadaan yang jelas tentang kegiatan mereka kita tidak banyak tahu. Oke, jadi ini satu homework yang sangat bagus kita untuk coba meneliti ya apakah ada juga pemberian hari Sabat di tempat-tempat yang lain. Baik, terima kasih. Semoga menjawab. Dan selanjutnya saya akan panggilkan yang raise hand di sini ada James Tambuwun. Tolong buka videonya. James Tambuwun. Ya, ada di manakah? Halo, salam, selamat malam. Iya. Halo, sama sahabat. Sama sahabat, silahkan. Pertanyaannya langsung, Pak. Oke, pertanyaan saya tentang pelajaran ini saya kira udah oke. Cuma saya mau tanya dari pekan penciptaan, Pendeta. Kan ditulis itu semua amat baik. Semua amat baik penciptaan. Ternyata setelah saya teliti, ya mungkin saya awam, saya belum sampai mungkin. Tetapi Kejadian 2 ayat ini mengatakan begini, Pendeta. Ayat 9. Lalu Tuhan menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta ini yang saya ingin tanya, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ternyata di Kejadian ini penciptaan ada yang jahat, Pendeta. Dan saya telah akan kita tahu bersama gara-gara buah ini semua kita di dunia berdosa. Sampai gara-gara buah ini yang jahat ini sampai Kristus mau turun dari surga untuk membereskan itu. Jadi pertanyaan saya, apakah semua baik atau ada pengecualian itu tentang buah itu, Pendeta? Terima kasih, Pendeta. Oke. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Saudara James Tambuwun. Ya. Jadi tidak disebutkan semuanya amat baik. Oke. Yang amat baik adalah sesudah diciptakan manusia. Ya. Jadi yang lainnya itu adalah baik. Ya, baik. It was good. Ya. Tetapi sesudah manusia diciptakan, baru dikatakan amat baik. Oke. Jadi pohon-pohon itu, ya, termasuk buah-buahan dan sebagainya, termasuk buah pengetahuan baik itu adalah satu perkara yang baik, tapi bukan berarti itu adalah amat baik. Nah, itu pohon pengetahuan baik dan jahat, ya, itu adalah baik. Ya. Kenapa saya katakan baik? Ya, pohonnya baik, ya, indah, ya, tetapi ya jangan dimakan. Kenapa? Sebab itu adalah baik untuk menguji kesungguhan manusia. Jadi Tuhan mau menguji akan penurutan daripada manusia yang pertama tersebut. Oke, apakah mereka menurut atau mereka melanggar? Jadi baik sebagai alat untuk menguji. Ciptaannya tidak salah, ya, tetapi ya pelanggarannya itulah yang salah. Oke. Jadi sama seperti manusia diciptakan bagaimana? Amat baik selama berjalan dengan kehendak Tuhan. Begitu mereka melanggar, maka yang sangat baik menjadi tidak baik. Oke. Silakan lagi yang lain. Baik, Pendeta, ini ada satu pertanyaan. Setelah itu nanti akan saya panggil juga yang raise hand. Ini dari Ibu Evi Peo. Ini masalahnya adalah masalah potluck. Jadi ada orang yang habis kerja, capek, nggak bisa belanja, padahal besoknya harus bawa makanan potluck. Dan kalau nggak bawa, ya seringkali jadi ada bentrok. Bagaimana nih, Pendeta? Masalah hari Sabat kita harus selalu ingat, ya, adalah hari bersekutu dengan Tuhan,
Kemudian hari Sabat itu juga adalah hari persekutuan dengan satu sama lain. Kita bersekutu bersama satu sama lain itu adalah satu perkara yang dapat menguatkan satu sama lain. Ya, a day of fellowship. Oke, tetapi persiapan kapan? Ya, itu harus disiapkan untuk sepanjang minggu. Ya. Nah, kalau misalnya hari-hari biasa itu sangat sibuk sekali, tetapi walaupun dalam kesibukan itu, ya harus ingat, ya hari Sabat adalah satu hari di mana kita bersekutu dengan Tuhan dan sesama manusia. Jadi persiapan untuk potluck itu juga, misalnya harus menyiapkan makanan dan sebagainya, ya maka itu adalah harus disiapkan sebelumnya, ya. Jadi hari Jumat sudah kita harus siapkan. Jadi hari Sabat pagi itu, ya mungkin hanya tinggal hangatkan saja, ya. Misalnya bawang-bawang jangan mulai dikupas, ya. Kami di refrigerator ya sudah ada bawang-bawang yang kita sudah kupas, ya, dan ada bawang putih, bawang merah, hanya tinggal dipotong, dan hari Jumat adalah bagus kita sudah potong, ya. Jadi dengan demikian pekerjaan itu menjadi sangat ringan sekali. Jadi ingat, ya, termasuk di dalam membawakan kepada masalah makanan. Tetapi kalau itu sudah menjadi beban, ya, itu sudah salah. Ya. Jadi ada orang juga oleh sebab menyiapkan makanan sampai tidak berbakti lagi. Ya. Itu yang kita harus hindarkan. Ya. Jadi kebaktian, ya, kita bersekutu dengan Tuhan melalui kebaktian, dan potluck jangan menjadi penghalang untuk kebaktian. Untuk itu diperlukan persiapan sebelumnya. Hanya itu yang saya boleh sampaikan kepada Saudari Evi Peo, ya, supaya jangan sampai terjadi konflik. Ya, Ya, betul. Terima kasih Pendeta jawabannya, dan memang kita harus persiapkan jauh hari sebelumnya ya. Oke, pertanyaan selanjutnya saya panggilkan yang raise hand. Di sini ada tambah banyak yang raise hand ya. Hutapea. Oke, terima kasih akan waktunya Peggy. Selamat malam Pak Pendeta. Selamat Sabat. Saya mau bertanya seperti ini. Ini kebetulan kan topiknya ini masalah perhentian ya. Tetapi pada kenyataannya setiap Sabat itu, ya hampir setiap Sabat, kita itu sibuknya luar biasa, lebih daripada waktu kerja. Jadi kita harus misalkan ada yang mau perlu dilawat, beberapa keluarga, habis pulang dari situ kita latihan core, habis dari situ kita ada lagi seminar, habis dari situ kita PA lagi mendampingi anak-anak. Jadi memang benar-benar exhausted banget gitu loh. Apakah perhentian seperti ini yang memang Tuhan inginkan? Itu yang pertama. Yang kedua, bolehkah kita mengadakan rapat majelis pada hari Sabat? Karena tadi kan dikatakan perhentian itu bukan cuma sekedar kita berhenti bekerja, tapi kan emosi kita, otak kita, pembicaraan kita. Karena seringkali rapat hari Sabat ini, rapat majelis hari Sabat ini menggiring kita untuk emosi. Sampai kadang-kadang gebrak meja, iya. Sampai meninggalkan rapat pun, iya, WO, ya, karena tidak ada kesepakatan. Jadi saya kadang-kadang bertanya dalam hati. Ya, saya bertanya sama suami saya juga tidak bisa menjawab. Jadi saya tanya dalam hati, apakah seperti ini yang memang perhentian yang Tuhan kehendaki? Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih. Ya, sering hari Sabat menjadi hari yang sibuk, ya. Namun ada sedikit yang berbeda di sini. Kesibukan kita adalah kesibukan yang kudus. Mengerti yang dimaksudkan? Ya, kesibukan yang kudus yang dikhususkan di dalam pelayanan, ya, di dalam mendengarkan seminar, mendengarkan perlawatan dan sebagainya, itu adalah satu kesibukan yang atau pekerjaan yang kudus, ya.
berbeda daripada kegiatan-kegiatan yang biasa yang untuk berhubungan untuk masalah materi, untuk supaya kita bisa hidup dengan pekerjaan di kantor dan sebagainya. Dan hari Sabat adalah satu hari di mana kita sisihkan dengan Tuhan untuk kegiatan di dalam perbuatan baik. Ya. Jadi ada berbeda dengan kesibukan biasa. Namun demikian, masalah fisik tidak boleh dilalaikan. Itulah sebabnya bagaimanapun ya, maka tetap harus ada cukup waktu untuk istirahat. Jangan sampai kesehatan Anda terganggu oleh sebab terlalu banyak yang harus dibuat pada hari Sabat. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Yang kedua, masalah majelis, kami selalu menganjurkan, bahkan tertulis dalam buku peraturan jemaat, adalah supaya majelis jemaat jangan dibuat pada hari Sabat. Ya. Tetapi dibuat pada hari yang lain. Misalnya gereja kami biasa hari Rabu atau waktu di Washington DC di sini pada setiap hari Senin ya adalah hari di mana ada majelis. Jadi tempat yang lain dibuat pada hari Minggu ya. Itu kita anjurkan dibuat pada hari yang lain supaya jangan mengganggu kesucian daripada hari Sabat. Dan faktor yang sangat penting ya. Kenapa sampai terjadi gebrak meja dan sebagainya ya. Orang tidak boleh harus mempertahankan akan pendapat ya. Kita harus melihat dan kita harus memikirkan Tuhan lebih penting daripada segala sesuatu, gereja lebih penting daripada pendapat pribadi, persekutuan, persaudaraan, kasih sayang lebih penting daripada hanya pendapat seseorang ya. Jadi makanya tulisan Roh Nubuat katakan kalau saja kita bisa rendah hati untuk saling memaafkan dan sebagainya, maka masalah yang berjam-jam itu dapat selesai dalam waktu 5 menit. Ya. Jadi tidak perlu harus gebrak meja. Ya. Oke, itu hanya sekedar tambahan soal gebrak meja. Baik, terima Silakan kasih. yang berikut, Ibu Peggy. Ya, terima kasih. Ini direct message kepada saya dari G. Siboro. Selamat Sabat Ibu Peggy dan Pendeta Kuntara, selamat Sabat. Saya ada pertanyaan yang tidak bisa saya dapat jelaskan. Nah, dalam Alkitab Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari, termasuk matahari, bulan, dan bintang. Apakah penciptaan 6 hari tersebut mencakup 10 billion, triliun bintang tersebut? Atau sampai di mana cakupan penciptaan 6 hari tersebut? Apakah hanya bulan dan matahari, kedua benda penerang yang besar itu, benar-benar diciptakan pada hari keempat atau hanya menempatkan sebagai yang mengatur siang dan malam? Bagaimana ini dihubungkan bahwa di sorga nanti akan ada hari Sabat sebagai peringatan penciptaan manusia? Apakah di sorga baru itu dalam kurung bukan sorga yang sudah ada sekarang, hanya ada manusia nanti? Terima kasih pertanyaannya. Silakan Pak Pendeta. Baik, ya sudah jelas di surga atau di dunia baru nanti akan ada manusia dan saya mengharapkan supaya kita sama-sama di sana Bapak Siboro. Oke. Supaya kita bisa enjoy, mungkin kita bisa bertetangga bersama-sama di sana. Ya, jadi di surga akan ada artinya manusia. Ya, itulah sebabnya disebutkan surga adalah tujuan kita. Ya, di dunia baru di mana kita boleh hidup bersama-sama. Nah, sehubungan dengan masalah hari, ya memang disebutkan mengenai masalah bumi dan artinya matahari diciptakan. Ya, dan itu adalah ya seperti yang kita sebutkan sesuai dengan tulisan daripada Roh Nubuat tadi, ialah satu hari itu adalah satu hari yang literal, ya artinya bukan biliunan tahun. Ya, fungsi daripada Sabat sudah tidak lagi berfungsi kalau misalnya dunia itu biliunan tahun, dan saya tahu ada orang Advent yang percaya atau gereja yang lainnya yang percaya tentang apa yang disebut theistic evolution, percaya kepada Tuhan menciptakan, tetapi jangka waktunya ya itu jutaan ataupun biliunan tahun. Tidak, ya penciptaan itu adalah 7 hari sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Ya, nah bagaimana kita bisa mengetahui ya
bahwa sudah ada perbedaan hari ya, padahal matahari masih belum diciptakan, maka kehadiran Tuhanlah yang menyebabkan adanya orang bisa membedakan antara hari ya satu dengan hari yang lain. Ya. Jadi di surga akan pelihara sabat seperti yang tertulis di dalam buku Yesaya pasal 66. Oke. Dan bagaimana suasananya, kita akan dapatkan jawaban yang lebih puas sesudah kita tiba di sana. Baik, terima kasih jawabannya Pendeta, dan terima kasih kepada Bapak Siboro ya dari Jemaat Kayu Putih ya, Gottman Siboro atas pertanyaannya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Victor Lanes. Selama sahabat Pendeta Kuntaraf, pertanyaan. Satu, ada 2 pertanyaan nih Pendeta. Mengapa pada awal bumi ini Tuhan memerintahkan kepada Adam dan Hawa untuk jangan memakan buah pengetahuan baik dan jahat, tetapi tidak memerintahkan untuk menguduskan hari Sabat? Pertanyaan yang kedua, mengapa pada zaman Adam, zaman Nuh, dan zaman Abraham tidak ada kegiatan mereka yang menunjukkan adanya pengudusan hari Sabat? Oke. Satu perkara yang kita perlu ingat, ya, perintah untuk jangan makan buah itu adalah untuk supaya menjadi satu ujian kepada mereka. Oke. Satu ujian. Ya. Sedangkan kita masing-masing mengetahui ya bahwa walaupun ya Tuhan itu tidak menyebutkan perintah hari Sabat, tetapi kenyataan bahwa Tuhan telah berhenti kemudian menyucikan akan hari Sabat menunjukkan bahwa Tuhan adalah telah memberikan itu secara lisan, oke, ya. Dan kalau kita lihat juga kepada buku Kejadian 26 ayat yang kelima, ya. Kejadian 26 ayat 25, karena Abraham telah mendengar firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Abraham sudah menurut hukum Tuhan. Tetapi hukum Tuhan itu kan belum diberikan, ya, baru diberikan di buku Keluaran pasal 20. Tetapi hukum itu termasuk hari Sabat sudah diberikan secara lisan walaupun kita tidak terlihat tulisannya di dalam Alkitab, ya. Jadi penulisan itu kan ada sesuatu yang terlewat dan sebagainya, ya. Tetapi secara lisan itu Roh Nubuat katakan bahwa itu diberikan secara lisan. Saya ambil contoh. Semua 10 hukum itu sudah ada sebelum Keluaran pasal 20. Contohnya, oke. Contohnya, waktu Kain itu membunuh akan Habil, apakah itu salah? Salah, ya. Jadi sudah dikasih tahu hukum itu artinya jangan membunuh. Nah, sekarang saya ambil contoh lagi, ya. Waktu Yusuf digoda oleh istrinya Potifar, kemudian apa yang dikatakan oleh Yusuf, ya. Dikatakan, bagaimana aku akan melakukan dosa seperti ini kepada Tuhan? Jadi pelanggaran akan hukum ke-7 itu ya sudah ditulis dalam buku Kejadian, ya, pengalaman daripada Yusuf. Jadi kalau begitu melanggar hukum rumah tangga itu adalah satu hal yang salah. Belum masa Sinai. Jadi ada hukum, artinya 10 hukum itu sudah diberikan di Taman Eden, oke, tetapi secara lisan, dan itu menurun dari satu generasi ke generasi yang lain. Makanya di dalam buku Kejadian pasal 26 ayat 5 disebutkan bahwa Abraham menurut akan segala hukum-Ku, ya.
Mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Terima dari kasih. Terima kasih Pendeta, dan terima kasih juga untuk yang bertanya. Selanjutnya pertanyaan dari Foxy Gerungan. Gerungan dari Bitung. Sama sahabat Pendeta mau bertanya, apakah kisah penciptaan dalam buku Kejadian hanya yang berkaitan dengan bumi kita atau semua galaksi di alam semesta juga diciptakan waktu itu? Ditambahkan lagi, soalnya kan penciptaan berhubungan dengan adanya Sabat. Baik, yang saya percayai adalah Bapak ini sehubungan dengan kita punya galaksi, ya. Tetapi galaksi kan bisa biliunan, ya. Tetapi ini berbicara tentang kita punya galaksi, sebab termasuk di dalam hal ini adanya matahari ataupun bulan. Iya, terima kasih Pendeta. Selanjutnya dari Polman Sinaga, Hawa diciptakan hari keberapa atau berapa lama Hawa diciptakan setelah Adam diciptakan? Yang kedua, Adam dan Hawa pada hari ke-7 di Taman Eden, apa saja kegiatan mereka? Terima kasih. Oke, jadi Hawa diciptakan pada hari yang ke-6, tetapi pada sore hari. Ya. Jadi artinya pada akhir daripada hari yang ke-6, jadi Adam pertama diciptakan, kemudian apa yang terjadi ialah ia sudah mulai bekerja dan melihat dan memberikan akan nama-nama kepada binatang-binatang itu dan sebagainya, dan dia merasa ya kenapa dia sendiri sedangkan semua itu binatang-binatang itu berpasang-pasangan, timbullah satu kerinduan dalam hatinya. Kemudian waktu itu dia ambil nap, yaitu tidur siang, ya. Kemudian pada waktu itulah ya maka Tuhan mengambil dari badannya ya, dari tulang rusuknya untuk dijadikan menjadi Hawa, ya. Jadi itu pertanyaan yang pertama. Jadi pada hari Jumat ya, di sore hari sebelum hari itu berakhir. Kemudian apa kegiatannya? Ya, kegiatannya mereka boleh bersekutu dengan Tuhan sebab masih belum ada dosa, ya. Jadi mereka merasakan perasaan artinya dekatnya dengan Tuhan, dan Tuhan boleh berbicara langsung kepada mereka. Mereka melihat muka dengan muka, dan kehadiran dengan Pencipta itulah merupakan satu sukacita yang luar biasa di dalam hidup mereka. Iya, puji Tuhan. Terima kasih jawabannya. Menurut saya lengkap ya. Semoga ini menjawab pertanyaan. Kembali kepada Luciana Wijaya. Terima kasih Pak Pendeta atas penjelasan. Oh, sorry. Ini terima kasih, saya salah baca. Ini dari Januari Lumban Raja. Selamat sahabat Ibu Peggy, bolehkah saya dapatkan bahan PDF Sekolah Sabat? Boleh. Silakan bergabung di Telegram PGSSI yang di-share oleh Bapak Joy tadi ya. Klik di situ kemudian langsung bergabung. Mungkin Pak Joy boleh share lagi link untuk Telegram PGSSI karena yang di WhatsApp sudah penuh, mohon maaf. Kecuali ada yang keluar ya. Oke. Saya kebetulan lihat Luciana Wijaya, ini dari Pasuruan ya. Saya perlu nomor telepon daripada Luciana. Saya mau bicara sama Yakob Hartanto, ya, ada hubungan yang saya mau tanyakan sebab saya dapat surat dari Pasuruan. Kalau boleh diberikan, di-share dia punya atau mungkin email saja. Ya, nanti saya Luciana kasih. boleh tolong? Iya, Pak Pendeta. Makasih. Ya, nanti saya ada yang saya punya tentang Pasuruan. Ya. Oke. Oke, nanti saya share ke Pendeta Kuntaraf nomor telepon Ibu Luciana ya. Iya. Telepon emailnya ya. Thank you. Ya. Saya dari Jember, Pak Pendeta. Bagaimana? Dari Saya Jember, bukan Pasuruan. Oh, Kalau di Jember. Ya, kalau Lilisiana itu Pasuruan. Oh, Lilisiana. Ya. Ada ini dari Lilisiana. Ada nomor WA Lilisiana. Ada. Sebentar saya kasih. Oke, itulah yang saya butuhkan sebab saya ingin dapat informasi
tentang satu orang yang minta bantuan dari Pasuruan, tapi saya tidak tahu orangnya ini. Jadi saya perlu orang yang dari Pasuruan yang bertanya. Oke, Pak Pendeta. Ya, terima kasih. Baik, kita lanjutkan Pendeta beberapa pertanyaan karena waktunya tidak banyak lagi. Dari Romulus Pangaribuan, apakah yang dimaksudkan dengan Sabat dijadikan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat? Apakah Sabat itu tidak wajib dipelihara? Apakah Sabat itu sekedar sarana yang Tuhan sediakan untuk manusia bisa memilih ikut atau tidak? Masalah Sabat bukan masalah ikut atau tidak, sebab dikatakan satu termasuk di dalam apa? Commandments, ya, satu perintah. Ya. Jadi kalau misalnya perintah itu tidak ada pilihan, harus kita ikuti. Dan kenapa disebutkan bahwa manusia dijadikan bukan untuk Sabat tapi Sabat untuk manusia? Sebab Tuhan menjadikan nama Sabat itu ya adalah untuk kebaikan manusia. Sebab kebaikan manusia supaya manusia dapat lebih mengenal akan penciptanya, lebih mengenal akan penebusnya, supaya manusia jangan dipenuhi dengan berbagai macam kesibukan dunia sampai lupa kepada penciptanya. Sebab kalau lupa kepada pencipta akan lupa juga kepada satu sama lain. Ya. Jadi orang yang memelihara hari Sabat akan dapatkan berkat rohani, pikirani, jasmani, secara sosial dan sebagainya. Jadi manusia artinya Sabat diberikan untuk manusia supaya manusia dapat berkat. Tetapi kenapa bukan manusia untuk hari Sabat? Supaya manusia jangan ya menjadi sangat legalis, ya, sehingga seakan-akan Sabat memelihara Sabat memberikan keselamatan untuk dia. Tidak. Keselamatan itu adalah berasal daripada Tuhan oleh sebab kasih karunia Tuhan. Tuhan berikan secara gratis kepada kita dan kita pelihara Sabat oleh sebab kasih sayang kepada Tuhan, dan Tuhan pun akan memberikan lebih banyak berkat kepada kita, kasihnya, setianya dipancarkan kepada kita masing-masing. Baik, itulah Saudara Pangaribuan. Iya, terima kasih Pendeta. Sekarang saya akan panggil Bapak Harjono Hadisaputro yang raise hand. Silakan Pak Harjono, tolong dibuka videonya, kameranya. Selamat Sabat Pendeta, Bu Peggy. Saya akan bertanya sedikit, namun pertanyaan saya sebenarnya tadi sudah disinggung ya jawabannya. Jadi oleh karena saya sudah resen, saya akan teruskan. Mungkin minta penjelasan lebih lanjut ya, Pendeta. Jadi pertanyaan saya begini, Tuhan bekerja di dalam penciptaan ini selama 6 hari, kemudian Tuhan berhenti pada hari ke-7. Nah, sedangkan manusia yang diciptakan oleh Tuhan pada hari terakhir, hari ke-6, ya, tadi saya punya pikiran bahwa manusia itu sudah bekerja atau belum, karena manusia itu diciptakan terus dia ada di Taman Eden begitu. Ya, ini pemikiran saya ya. Jadi hari Sabat itu diberikan kepada manusia sebelum dia bekerja untuk dia istirahat, kemudian dia mengadakan pekerjaan selama 6 hari, kemudian akan jatuh pada hari Sabat. Nah, itu pemikiran saya. Tapi tadi sudah ada disinggung bahwa manusia itu sudah bekerja, gitu. Mohon penjelasan, Pendeta. Ya, manusia sudah bekerja, tetapi baru bekerja 1 hari. Kenapa diberi mereka tentang hari Sabat? Supaya justru untuk menunjukkan bahwa persekutuan dengan Tuhan itu adalah maha penting. Jadi mereka harus mulai dengan Tuhan, ya. Kemudian dengan persekutuannya, dan itu merupakan sesuatu petunjuk untuk masa kemudian supaya mereka boleh bekerja 6 hari dan berhenti pada hari yang ke-7. Ya. Jadi mereka akan selalu merindukan, ya, dan itu juga harus menjadi kerinduan kita masing-masing. Hari Sabat haruslah menjadi satu hal yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan oleh sebab persekutuan kita dengan Tuhan dan satu sama lain. Oke. Baik, terima kasih Pak Harjono. Dan selanjutnya saya akan bacakan dari chat ya, satu dari
Gavin, selamat sahabat Pendeta Muntaraf, izin bertanya, mana yang lebih suci antara sahabat dan keluarga? Karena ini adalah dua lembaga yang suci, ataukah kesetaraannya sama? Ya, masalahnya yang suci, ya kalau hari Sabat harus kita kuduskan, dan Tuhan menguduskan akan hari Sabat, yang dikuduskan siapa apanya, bukan harinya. Tetapi manusia yang pelihara hari Sabat, ya. Jadi kalau katakan suci ya manusianya, yaitu keluarga, ya. Yaitu kenapa suci? Suci itu adalah diasingkan kepada Tuhan, dan yang diberkati adalah manusianya. Ya tidak bisa itu dipisahkan, ya. Kenapa? Ya kalau hari Jumat bisa hujan, hari Sabat bisa hujan. Hari Jumat hari 24 jam, hari Sabat juga 24 jam. Tetapi yang berhenti siapa? Manusianya. Yang diberkati siapa? Manusianya. Jangan pernah lupa bahwa manusia yang pelihara Sabat atau keluarga inilah yang mendapatkan berkat daripada Tuhan. Dan inilah yang mendapatkan kesucian. Kenapa? Sebab dia menyisihkan hidupnya untuk Tuhan pada hari Sabat. Itu. Oke. Jadi tidak bisa dipisahkan, namun kita harus tahu bahwa keluarga itu adalah merupakan yang diberkati, ya. Jadi dengan demikian bersama-sama itu hari Sabat dikuduskan, tapi yang dikuduskan adalah manusianya. Iya, terima kasih Pendeta. Puji Tuhan untuk jawabannya. Saya akan panggilkan yang raise hand. Di sini ada Hermon Ratu Romon. Tolong dibuka kameranya. Silakan Pak Hermon. Dan pertanyaannya langsung ya Pak ya, jangan panjang-panjang Pak. Ya. Karena masih Siap, ada yang bertanya. Terima kasih Pak. Oke, Shalom. Selamat Sabat buat Pak Pendeta Kuntara, buat Bu Peggy dan buat semua. Tadi Pak ini langsung saja Bapak Pendeta menjelaskan bahwa Tuhan menciptakan buah pohon tadi, pohon kehidupan tadi untuk menguji mereka, untuk memberikan ujian bagi mereka. Nah, saya di sini nggak paham Pak, nggak ngerti, karena yang saya di dalam pemikiran saya Tuhan itu maha tahu gitu. Nah, kalau dia diuji, dia akan jatuh, tahu Tuhan. Nah, seperti itu. Bagaimana Bapak bisa menjelaskan bahwa Tuhan itu menciptakan pohon tadi untuk menguji mereka, sementara Tuhan itu maha tahu begitu Pak? Terima kasih. Tuhan itu maha tahu, tetapi bukan berarti bahwa manusia itu ya kalau diuji dia akan jatuh. Ya. Manusia tidak pernah mengenal akan jatuh pada waktu itu. Ya. Kecenderungan mereka justru adalah untuk berbuat baik. Ya. Jadi Tuhan memberikan hak untuk memilih. Segala sesuatu itu sempurna, tetapi yang belum sempurna adalah apa? Tabiat mereka. Ya. Sebab tabiat itu adalah hasil daripada kebiasaan. Kebiasaan itu adalah hasil daripada tindakan yang selalu dilakukan. Jadi kalau orang itu selalu menurut, kebiasaan yang menurut, maka tabiatnya menurut. Mereka baru diciptakan, jadi mereka masih belum sempurna di dalam masalah tabiat. Untuk itu perlu diuji. Nah, mereka bisa jatuh, mereka juga bisa tidak jatuh, oke. Tetapi ujian itu penting sebab Tuhan tidak mau menjadikan manusia jadi robot, ya. Jadi kalau robot itu diatur jadi mencintai Tuhan dengan tanpa kemauan pribadi, oke. Hanya diatur untuk menurut. Nah, Tuhan mau kita itu mencintai Dia oleh sebab pilihan kita. Nah, untuk itu walaupun Dia tahu manusia akan jatuh, namun Tuhan juga telah menyiapkan suatu jalan keluar. Kalau manusia jatuh, maka Yesus akan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia, oke? Yaitu dengan mati bagi manusia. Itu hal yang luar biasa. Jadi cinta itu siap menanggung resiko. Ya, Tuhan sendiri siap datang ke dunia ini untuk
ya menebus manusia yang jatuh dalam dosa. Semoga menjawab pertanyaannya. Iya, terima kasih Pak Pendeta. Dan selanjutnya yang raise hand ada BE Lugileo. Silakan Pak BE Lugileo, tolong dibuka kameranya. Iya, terima kasih Pendeta. Lugileo. Iya, silakan di unmute Pendeta. Oke. Sahabat Bu Peggy, sahabat Sama-sama. Suaranya hilang-hilang ya Pendeta ya. Bapak Lugileo, suaranya hilang-hilang. Oke. Silakan terus. Yang pertama mengenai penciptaan, Pak. Kalau tadi kan dibilang Tuhan menciptakan Hawa dari rusuknya Adam. Makanya rusuknya Adam berkurang. Tapi rusuk Hawa juga berkurang, Pak. Itu pertanyaan. Iya. Jadi kalau itu pertanyaannya, kemana rusuknya Hawa? Harusnya kan lengkap, tapi ternyata rusuknya Hawa juga berkurang. Saya ditanyakan seperti ini, jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Saya mohon bantuan dari Pak Kuntara, bagaimana menjawab pertanyaan itu. Iya. Karena dia bawa dalam segi ilmiah ini. Lalu yang kedua mengenai Sabat. Dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-9, dikatakan di sana masih tersedia satu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Nah, dalam memberikan pelajaran tentang Sabat, dapatkah kita menggunakan ayat ini kepada pelajar Alkitab kita bahwa itu ditujukan juga kepada Sabat mingguan, bukan hanya Sabat perhentian di sorga? Itu pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Dengan sendirinya manusia akan selalu diciptakan, artinya rusuk daripada artinya Adam semula lengkap, kemudian diambil rusuknya dijadikan karena apa? Hawa, oke? Maka dengan demikian, maka manusia itu ya keadaannya akan selalu sama seperti ya Adam. Ya. Jadi itulah yang telah terjadi kepada kita semua, ya. Jadi bagaimana keadaan rusuk kita, ya, itu adalah sama seperti keadaan daripada Adam. Nah, itu saja, ya. Kemudian yang berikut tentang Ibrani 4 ayat 9 itu tentang hari penciptaan, ya, hari perhentian itu bisa saja bisa digunakan, ya. Namun pada saat yang sama kita harus ingat tentang perhentian ini juga boleh menjadi suatu simbol, oke, di mana perhentian untuk tiba di Kanaan, ya, mereka itu diajak kepada orang-orang Israel supaya tiba di perhentian, itu adalah Kanaan, tetapi juga merupakan satu simbol di mana perhentian kita dapat di dalam Yesus Kristus, dan juga ada merupakan satu simbol di mana kita akan mengalami suatu perhentian yang sempurna waktu kita tiba di dunia baru. Jadi coba lihat akan konteks daripada Ibrani pasal keempat itu supaya penggunaannya ya bisa penjelasannya bisa tepat. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ini pendeta Eri Lugileo. Betul. Wah, saya lihat wajahnya sudah makmur, sudah lama sekali kita tidak berjumpa. Iya, saya sudah di Bandung nih, Sir. Oh, begitu. Makanya jadi makmur di Bandung. Oh, makmur di Bandung. Kemudian ini ada Rakmeni juga, ya, sudah jadi seperti profesor. Iya, dia di Kalimantan. Oh, Kalimantan. Oke. Terima kasih. Ya. Ya, baik Pendeta. Pertanyaan dari
Tadi yang terakhir dari Leonardo Situmorang. Selamat sahabat pendeta, pertanyaannya apakah Allah menguduskan hari Sabat juga? Kalau ya, seperti apa Allah menguduskan hari Sabat? Mohon pencerahannya. Iya. Kita mengetahui bahwa Tuhan itu tidak mengenal akan rasa lelah, tidak pernah harus capek. Itu dalam buku Yesaya disebutkan. Oke, Tuhan itu tidak bisa merasa lelah ataupun letih. Ya. Jadi kalau Tuhan berhenti pada hari yang ketujuh, itu adalah untuk memberikan suatu teladan kepada manusia, ya. 6 hari bekerja tetapi berhenti pada hari yang ketujuh hanya untuk memberikan suatu teladan bahwa perlunya hari yang ketujuh untuk persekutuan kita dengan Tuhan, ya. Tetapi ya bukan berarti bahwa Tuhan akan selalu harus berhenti pada setiap hari Sabat, ya. Itu hanyalah merupakan sesuatu simbol, ya, atau pelajaran untuk kita ingat akan Tuhan pencipta kita, penebus kita, ya, pada setiap hari Sabat. Oke. Terima kasih pendeta. Ini waktunya sebenarnya sudah habis, tapi masih ada 2 yang resen, kasih kesempatan ya. Namun kepada mereka yang mau bertanya jangan panjang-panjang. Ini ada Bapak Yoce Retor. Tolong dibuka videonya Pak Yoce kalau mau bertanya langsung. Boleh. Ya. Oke. Selamat Sabat Saudari Peggy dan selamat hari Jumat ya, Pendeta Kuntara. Pertanyaannya sudah sembuh ya. Ya, puji Tuhan sedang tadi dibuka jahitan untuk operasi ini lambung. Jadi baru pulang dari rumah sakit tadi. Sembuh. Pertanyaannya begini, Pendeta, ada onak duri dan semak duri, lalu ada binatang yang keluar dari nangka yang busuk atau buah-buah yang busuk. Apakah ada penciptaan lain di luar dari 6 penciptaan pertama itu? Atau semua sudah tercakup di awal? Ini di Kejadian 2 ayat 5. Setelah langit dan bumi diciptakan, ya di situ dikatakan belum ada semak apapun dan lain sebagainya. Tapi kita baca seterusnya, setelah jatuh dalam dosa, kita tahu ada semak duri, onak duri, bahkan hal yang lain-lain. Apakah di luar 6 hari penciptaan letterlek itu masih ada penciptaan kecil lainnya? Itu saja pertanyaannya, Pendeta. Terima kasih banyak. Semua ciptaan Tuhan yang baik diciptakan pada 6 hari yang pertama. Kemudian sesudah jatuh dalam dosa, maka timbullah, kita lihat di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-18, semak dan duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagi kamu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Artinya bahwa semak dan duri dan rumput duri itu munculnya atau sesuatu yang berduri munculnya itu adalah sesudah dosa, ya. Jadi ini menimbulkan satu pertanyaan, ya, apakah durian itu diciptakannya sebelum dosa atau sesudah dosa? Ya, mungkin juga sudah ada duriannya, tetapi tidak berduri. Jadi itu banyak sekali pembicaraan mengenai masalah durian ya kalau sedang ada pertemuan dengan para pendeta-pendeta, apakah akan ada durian di surga atau tidak, ya. Sebab ada yang tidak suka durian, dikatakan durian tidak akan ada di surga. Tetapi ada yang katakan akan ada durian tetapi tidak berduri dan dia punya bau tidak seperti durian. Anyway, yang jelas bahwa di surga kita akan ada satu pohon buah kehidupan yang kita dapat nikmati dari bulan ke bulan. Yang buat tanya Pak Oke. Baik, terima kasih Pendeta, terima kasih Pak Yoce sudah bertanya. Terima kasih banyak Pendeta. Akan panggilkan Bapak Nelson Hutagalung. Ya, ini yang terakhir ya, pertanyaan terakhir. Tolong pertanyaannya singkat Pak Nelson, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Peggy. Selamat Sabat Pendeta Kuntara. Sabat.
Ini saya baca dalam dalam Yesaya 58 ayat 13 dan 14. Jadi ada pernyataan dan ada jawabannya gitu ya. Pernyataannya, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Nah, itu ya. Jadi kalau kita tidak melakukan itu, maka ada jawabannya. 14. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapak leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Pertanyaan saya begini, pendeta. Kalau melihat pasal 13 ini, kalau seandainya umat Advent ya ini melakukan seperti ini, mungkin penyakit tidak ada lagi, makmur semua ini. Apa benar sebegitu, pendeta? Karena apa? Kalau tiap hari Sabat kan hari kenikmatan. Berarti kalau kita hati gembira, ada obat yang manjur, kan nggak ada penyakit lagi gitu loh. Kira-kira gimana tuh, pendeta? Ya, kita masing-masing mengetahui bahwa penyakit itu datang akibat dosa. Ya. Jadi setiap pelanggaran kepada hukum kesehatan ya dengan sendirinya akan menyebabkan seorang itu bisa sakit. Ya. Namun demikian, pemulihan hari Sabat ya itu memegang peranan penting untuk membuat kita lebih sehat. Penelitian yang telah dibuat di California ataupun mungkin pernah lihat itu buku atau majalah National Geography November tahun 2005 atau 2004 ya, saya ada di kamar yang lain, itu majalah menunjukkan bahwa orang-orang Advent itu umurnya lebih panjang, salah satu oleh sebab dia pelihara hari Sabat. Kenapa? Oleh sebab pelihara hari Sabat itu menyebabkan dia punya hidup itu bisa bebas dari stres paling sedikit seminggu sekali. Ya. Dan dikatakan bahwa yang menyebabkan orang itu mati sekarang ini di Amerika, penyebab kematian tertinggi adalah sebab penyakit jantung. Dan penyebab utama daripada penyakit jantung adalah stres. Mrs. White katakan 90% dari penyakit datang dari stres. Ya. Jadi memang benar, orang dapat lebih mempunyai daya tahan tubuh yang lebih kuat kalau bersekutu dengan Tuhan. Namun namanya manusia yang sudah jatuh dalam dosa, maka kita juga bisa sakit ya kalau melanggar hukum kesehatan. Mungkin saja waktu untuk sakitnya itu bisa lebih mundur. Ya. Sambil contoh ya, banyak orang yang dilahirkan dengan pembuluh darah yang sempit. Kadang-kadang umur 40 tahun, 50 tahun sudah kena serangan jantung, tekanan darah tinggi. Namun oleh sebab dia memelihara hukum kesehatan, dia vegetarian, olahraga dan sebagainya, dia kena penyakit, artinya serangannya itu sesudah umur 80 tahun. Jadi paling sedikit itu mundur. Oke. Jadi peranan pelihara Sabat untuk kesehatan memang benar ya terjadi. Namun kalau berkat itu tidak kita nikmati di sini atau sebahagian kita nikmati di sini, maka berkat itu akan kita nikmati juga di surga nanti ya, seperti yang ditulis di dalam pasal ayat yang ke-14 tadi. Mudah-mudahan sudah menjawab pertanyaan. Terima kasih, Pendeta. Baik, terima kasih. Terima kasih Pendeta Kuntara untuk jawaban-jawaban dan materi pada malam hari ini. Terima kasih kepada seluruh partisipan yang hadir, hampir sekitar 210. Terima kasih, kita akan ketemu lagi pada PGSSI minggu depan, hari Jumat, jam 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan pastikan kita semua hadir, undang lagi teman-teman, sahabat ya untuk mengikuti. Dan pelajaran ini
PDF-nya akan di-share juga rekamannya. Jadi tunggu di grup PGSSI yang ada di WhatsApp maupun di Telegram. Baik, kita akan tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Ya, saya mohon. Terima kasih saya dapat sinar ini, tapi udah mau tutup baru datang sinarnya. Baik, terima kasih. Pertemuan ini dan saya mohon kesediaan dari Bapak Lexi Dimpudus ini. Pas buka kamera, silakan boleh doa tutup. Mari kita tunduk kepala dan kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kembali lagi kami datang kepadamu setelah kami menyelesaikan pelajaran firman Tuhan yang begitu penting bagi masing-masing kami melalui pelajaran Sekolah Sabat. Kami bersyukur melalui pelajaran Sekolah Sabat ini kami diingatkan bahwa Yesus Tuhan sebagai pencipta dan juga Yesus Tuhan sebagai penebus yang kami harus ingat di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas berkat rohani yang kami boleh dapat melalui pelajaran firman Tuhan yang telah dibawakan oleh hamba-Mu Pendeta Kuntaraf. Terima kasih Tuhan. Kembali bersama-sama Tuhan beribadah pada hari Sabat yang suci besok. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Engkau berikan bagi kami masing-masing untuk bersekutu dan mempelajari firman Tuhan. Terima kasih juga kepada hamba-Mu Pendeta Kuntaraf dan Ibu Peggy yang sudah membawakan acara ini. Inilah doa dan pengharapan kami. Ampuni kami dari kekurangan dan segala dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih kepada Bapak Amin. Kudus untuk Terima kasih. Ibu Sambu sudah membacakan ayat. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Daniel dan kepada semua boleh unmute. Selamat. Oke, selamat hari Sabat. Selamat hari Sabat juga.